Makasih ya, Tante Astari. Untung aja Tante nungguin kamu pulang. Terus cepat-cepat ngambil keputusan. Coba kalau nungguin Satria. Mana peka dia. Bel, aku bener-bener mau tahu sebenarnya ada apa sih, Bel? Ceritain deh waktu kebakaran itu kenapa? Jadi pas aku lagi syuting, terus aku lagi istirahat di ruangan. Tiba-tiba ruangan itu penuh asap. Aku panik, aku mau keluar, tapi nggak bisa karena pintunya kekunci. Akhirnya Fanny masuk dan nolongin aku, tapi karena aku panik, aku keluar duluan. Aku ninggalin Fanny. Halo? Tolong aku. Apa sih, Bel? Satria, itu Fanny telepon aku. Itu suara dia. Aku yakin banget itu pasti dia. Halo? Kamu dengerin sendiri, Satria. Halo? Bel, nggak aktif, nggak ada apa-apa, Bel. Ada suaranya, Satria. Aku nggak percaya sama aku. Iya. Sat, sebagai kamu temenin Bella. Jangan tinggalin dia sendirian. Kasihan. Aku pusing banget, Tante. Aku takut. Permisi. Saya mau ganti infusan. Aku janji nggak akan ninggalin Bella. Aku bakal jagain Bella di sini sampai Bella sembuh. Cepetan ganti. Jangan lama-lama di sini. Ayo. Permisi ya. Kok nyebelin sih dia? Kenapa dia biasa aja? Harusnya kan dia cemburu. Bang, kita dibawa kemana ini, Bang? Tapi ini rumah siapa, Bang? Mana gua tahu. Dia nunjuk tanah. Jangan-jangan ada sesuatu yang dikubur di situ, Bang. Udah, lu telepon aja polisi. Kalau gitu saya telepon Mas Jovi ya, Bang. Halo Mas Jovi. Maaf ganggu ya Mas malam-malam. Mas, saya curiga ada sesuatu yang dikubur di halaman seseorang. Tapi saya nggak tahu orang itu siapa, Mas. Pokoknya ada gundukan tanah yang mencurigakan. Oke, saya akan segera ke sana bersama tim. Tolong jangan bertindak sendiri ya, suster. Ya Mas Jovi, makasih ya Mas. Jangan tinggalin aku dulu, Tante. Aku masih takut banget. Aku yakin banget ya. Di sekitar sini masih ada yang nungguin aku. Masih ada yang ngincar aku. Tante, aku nggak mau. Aku takut. Shh, Bel. Tante, aku takut. Halo, Jovi, ada apa? Suster Sekar barusan telepon ada sebuah rumah mencurigakan dan ada gundukan di depan rumahnya. Komandan, bagaimana? Apa kita ke sana sekarang? Ya, kalian jalan ke sana sekarang, saya akan susul. Kirim lokasinya ya. Kita ketemu di TKP. Siap, laksanakan, Komandan. Makasih. Ma, aku ditunggu untuk bertugas, Ma. Berangkat sekarang ya. Sat, tapi kamu jaga Bella dong, Sat. Bang, itu bukannya Mas Rizky ya? Yang punya PH itu? Kenapa dia di sini ya? Oh, jadi ini rumahnya Mas Rizky. Kalau emang iya kenapa? Masalah? Berarti arwah gosong itu Fanny. Aku yakin apa yang menimpa Fanny pasti ada kaitannya dengan Rizky. Saya
tanya sekarang sekali lagi sama Mas Rizky ya. Di mana Fani? Dia nggak dibawa ke luar negeri kan? Dokumennya soalnya nggak ada sama sekali. Mas Rizky! Mas Rizky! Pak, ini semua salah Pak. Saya sama sekali nggak salah Pak. Menyerahkan diri. Anda sudah terkepung. Pak, lepasin saya! Lepasin! Siap kamu. Udah, mari ikut kamu. Bagaimana? Sudah dibongkar gundukan tanahnya? Belum, Komandan. Kami masih menerima perintah dari Komandan. Baik. Laksanakan sekarang. Siap, laksanakan. Fani? Saudara Rizky, Anda kami tahan dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Dan itu melanggar pasal 359 KUHP. Dan juga ada indikasi Anda mencoba menyembunyikan kematian seseorang dengan cara menguburnya secara diam-diam sesuai pasal 181 KUHP. Saudara Rizky, tolong jelaskan kronologinya. Kenapa jenazah Fani sampai dikubur diam-diam? Pak, setelah kejadian itu, semua sponsor saya pergi, Pak. Saya nggak punya uang, Pak. Karena saya nggak punya uang, saya nggak bisa menepati janji saya untuk bawa Fani ke luar negeri untuk pengobatan. Akhirnya Fani saya bawa ke rumah, saya taruh di kamar pembantu. Setelah itu saya baru tahu dan baru sadar kalau Fani itu meninggal, Pak. Maafin saya, Pak. Saya menyesal. Sayangnya penyesalan selalu datang terlambat, kan? Untuk Anda ketahui, andai sejak awal Anda bisa kooperatif dan jujur soal kematian Fani, ini semua nggak akan terjadi. Anda tidak akan sesengsara ini.